Jadi apa namanya, COVID-19 ini itu sebetulnya menjadi pertanyaan semua orang mengenai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, ya. Ini adalah harapan sekaligus juga menjadi tantangan, ya. Setelah kita menyelesaikan persoalan bagaimana mendeteksi penyakitnya, kemudian penemuan obat-obatnya, bahkan sampai sekarang juga masih terus diteliti, kemudian sikap masyarakat yang acuh tak acuh atau yang menentang bahkan, ya, atau sebaliknya juga ada yang ekstrim, sangat khawatir, ya, mengenai tertular penyakit ini, dan bayang-bayang mengenai mutasi atau berubahnya perilaku dari si virus penyebab COVID-19 ini. Nah, satu sisi saat ini kita tahu bahwa sudah dirilis atau dikeluarkan izin edarnya oleh Badan POM, yaitu vaksin. Nah, sebelum kita bicara soal vaksin, barangkali kita memahami sedikit tentang apa yang disebut sebagai segitiga epidemiologi, di mana bahwa faktor mengaruhi seseorang terjangkit penyakit termasuk COVID-19 itu dipengaruhi oleh selain inangnya atau kita sendiri, ya, manusianya, dan penular, baik itu ketaatan, jarak, kekebalan tubuh, itu juga tergantung dari bagaimana lingkungan kita ini bisa menjadi sarana penular, ya, atau tempat di mana virus bisa bertahan lama di sana, ya, misalnya tempat yang tertutup dan seterusnya. Nah, demikian juga jangan lupa faktor virusnya. Jadi jumlah virus yang masuk ini tentu saja amat sangat menentukan, selain virulensi itu kemampuan untuk menginfeksi, ya, itu juga menentukan sehingga seseorang menjadi sakit. Sehingga kebal saja tidak cukup, walaupun kita punya kekebalan setelah divaksin misalnya, tetapi jumlah virus yang masuk itu banyak, virus tersebut ganas sehingga mudah menginfeksi, lingkungannya kemudian juga memenuhi syarat virus tadi bertahan lama di situ, nggak mati-mati, berputar-putar di situ, menyebabkan kita juga akan jatuh sakit. Nah, kemudian orang berpikir bagaimana vaksinasi bisa mencegah penularan penyakit, ya, saja penyakit menular. Apa itu vaksinasi? Sebetulnya vaksinasi itu adalah meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Antigen itu apa? Antigen itu benda asing, dalam hal ini virus atau kuman, dengan cara memberikan antigen tersebut sehingga bila terpajan dengan antigen yang sama sudah mempunyai zat kekebalan spesifik. Nah, tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang atau masyarakat atau populasi, bahkan menyiapkan penyakit tertentu dari dunia ini. Ada nggak contohnya? Nah, contohnya adalah vaksin virus cacar, ya. Jadi virus cacar sendiri itu saat ini sudah dinyatakan hilang dari muka bumi. Nah, perkembangan vaksinnya itu dimulai dari Edward Jenner, bahkan sebelum ini, ya, dokter Muslim di Turki itu sudah terlebih dahulu melakukan imunisasi sebelum Edward Jenner. Bahkan juga di Cina, kemudian di India itu sudah mengembangkan vaksin tadi. Nah, Edward Jenner membuat laporan di tahun 1796 melakukan imunisasi variola. Variola itu cacar pada seseorang anak usia 8 tahun, ya, yang kemudian tidak tertular cacar. Jadi intinya sebetulnya vaksin itu adalah satu cara agar
muncul kekebalan tubuh atau antibodi dengan cara memberikan antigen. Antigen itu si vaksinnya itu sendiri. Sehingga begitu dimasukkan antigen, maka akan muncul antibodi atau kekebalan. Ya, proses ini aman apa enggak? Ya, akan menimbulkan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi kalau istilah COVID. Ya, jadi kemudian itu bagaimana diupayakan agar vaksin yang kita berikan ini mempunyai keuntungan atau manfaat yang lebih besar daripada mudorotnya, ya. Nah, dengan demikian manfaat vaksinasi yaitu mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular seperti contohnya pada cacar, dan mengendalikan penularan penyakit seperti polio, morbili, ini bisa dioptimalkan. Nah, yang kemudian juga menjadi penting, ternyata vaksinasi itu juga perlu cakupan. Kenapa kok ada pekan imunisasi nasional, kemudian ada yang namanya ORI, Outbreak Response Immunization, ketika tahun 2016 barangkali ibu-ibu barangkali ada yang mengikuti ketika di Jawa Barat dan DKI dinyatakan ada outbreak di Banten, ya, itu ada outbreak campak, di mana di daerah itu semua dilakukan lagi vaksinasi, baik pernah COVID-19. Ini kan baru nih, penyakit baru, ada outbreak atau wabah atau pandemi bahkan, ya. Maka untuk mengatasi wabah tadi atau pandemi tadi perlu upaya yang amat sangat cepat, ya, terpadu, dan membutuhkan biaya besar. Ya, ini yang penting, cepat, terpadu, bersama-sama, ya. Kenapa? Karena kalau ternyata antibodi atau kekebalan tubuh yang dikeluarkan oleh yang dihasilkan oleh vaksin, ya, setelah divaksin muncul kekebalan, ya, itu kemudian ternyata umurnya nggak panjang, misalnya cuma 1 tahun, sementara yang lain belum divaksin, maka kekebalan kelompok itu tidak akan terjadi, gitu. Sehingga perlu vaksin ulangan. Nah, perlu bisa dihitung berapa tenaga, biaya yang perlu diperlukan untuk itu. Nah, ini ada satu istilah namanya herd immunity. Itu ini juga harapan baru sekaligus juga tantangan. Apa itu herd immunity? Ya, herd immunity itu adalah herd immunity itu adalah kekebalan kelompok, ya. Kekebalan kelompok. Mohon maaf. Ya, kekebalan herd immunity atau kekebalan kelompok itu adalah kekebalan kelompok yang ya, jadi adalah kekebalan kelompok yang besar, ya. Misalnya 70%, sehingga sebagian kecil yang 30% yang belum punya kekebalan juga terlindungi. Nah, gimana cara mencapai herd immunity? Itu bisa secara alami, jadi dibiarkan orang sakit, kemudian muncul kekebalan, tetapi kita tahu kalau sakit itu ada kemungkinan untuk sakit berat dan komplikasi sampai meninggal dunia itu sekitar 3%. Beberapa daerah ada yang 4-5%, ya. Nah, dengan vaksinasi, ya, paling
ya, apa namanya, kita mengeluarkan uang, tapi kita tahu kalau orang sakit itu negara harus membiayai sekitar apa namanya, sekitar 7 apa namanya, sekitar 7 juta per hari, ya. Sementara kalau apa namanya, kita vaksin, kita cukup menyediakan vaksinnya, kemudian mungkin paling-paling juga saat divaksin, efek yang paling berat adalah alergi misalnya. Nah, kita bisa hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan apa namanya, apabila kita melakukan apa namanya, herd immunity alami maupun dibandingkan dengan buatan. Nah, apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah apa namanya, satu kelompok atau populasi yang kebal, ya, yang mempunyai kekebalan, ya, sebagian besar kelompok mempunyai kekebalan, ya, yang bisa melindungi orang-orang yang tidak punya kekebalan karena satu dan lain hal. Ya, apabila ada yang sakit di antara orang-orang yang kebal ini, apa yang terjadi? Ya, kalau ada yang sakit, ya, sementara ada 1-2 orang yang tidak kebal, maka orang yang sakit tadi itu tidak akan menyebabkan orang-orang yang sebagian besar kebal tadi akan sakit, ya. Ya, mungkin dia akan menulari orang yang tidak kebal, tetapi jumlahnya tidak banyak, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian orang-orang ini kemudian menjadi kebal? Si virusnya kan nggak punya tempat untuk berkembang, dan lambat laun akan mati. Dan itulah yang terjadi pada cacar, di mana telah dilakukan program vaksinasi secara masif, ya, pada program vaksinasi cacar di seluruh dunia. Dan tahun 1974 cacar itu dinyatakan hilang dari bumi Indonesia, dan kemudian apa namanya, di dunia itu 4 tahun kemudian. Jadi 1978 ya dinyatakan hilang dari muka bumi. Sehingga diharapkan dengan vaksinasi tadi angka kesakitan dan kematian akibat COVID akan menurun. Kemudian juga tentu saja kita berharap produktivitas dan dampak sosial serta ekonomi akan produktivitas akan meningkat, dampak sosial dan ekonomi akan diminimalisir. Nah, harapannya adalah apa yang terjadi yang kita sudah alami bersama-sama dengan adanya pandemi COVID ini tidak terus berlangsung, kita bisa menghentikan dan kemudian kembali membangun sendi-sendi kehidupan yang lebih normal, ya. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana agar vaksinasi ini dengan aman dapat mengendalikan penularan COVID, kan tujuannya tadi membentuk herd immunity. Tapi bagaimana caranya supaya aman? Nah, kita tahu bahwa vaksin itu, ya, sampai diedarkan di pasaran, ya, yang diizinkan oleh Badan POM itu melalui perjalanan yang panjang, ya, mulai dari penemuan vaksin, stadium preklinik, sampai bioproses awal, jadi formulasi, analitik, dan seterusnya, sampai kemudian dilakukan uji preklinik, ya. Nah, kemudian kalau sudah dianggap aman, itu dilakukan penelitian klinik fase 1, fase 2, fase 3, yang intinya adalah melihat apakah vaksin yang sedang diuji tadi itu aman, ya, dan
bisa menimbulkan kekebalan. Nah, kalau kita bicara kekebalan, maka kita bicara apa yang disebut sebagai efikasi vaksin. Nah, bedanya fase 1, fase 2, fase 3 apa? Bedanya adalah di jumlah orang yang dilakukan penelitian. Jadi, uji klinik ini membandingkan antara orang yang divaksin, ya, kita sebut sebagai placebo, dengan orang yang tidak divaksin. Nah, kalau fase 1 itu biasanya dipakai dewasa sehat, orang yang daya tahan tubuhnya baik, ya, jumlahnya puluhan, ya. Nah, kemudian dilihat, oh ternyata aman. Nah, kalau aman dilanjutkan dengan fase 2. Ya, fase 2 ini ratusan hingga ribuan subjek dari populasi target, ya, dalam multicenter, dewasa, dan seterusnya. Ya, nah ini dilakukan uji klinik yang disebut acak. Jadi untuk mencegah adanya bias, maka orang yang mendapatkan vaksin dan orang yang tidak mendapatkan vaksin itu diacak. Jadi di random agar kita bisa betul-betul secara objektif mengamati efek dari si vaksin tersebut. Ya. Di fase 2 ini kalau kemudian aman, bisa menunjukkan efikasi atau kemanjuran vaksin, ya, pada tempat dengan insiden penyakit menular yang tinggi, misalnya dilakukan di Bandung, orang yang sudah divaksin, tapi kita nggak tahu apakah itu divaksin atau dapat vaksin yang aktif atau placebo-nya, kemudian diamati setelah 3 bulan berapa orang yang sakit di antara 2 kelompok tadi. Nah, itu disebut sebagai efikasi. Efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksin. Jadi apa itu efikasi? Efikasi itu kalau vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma kerjasama dengan Sinovac, kemanjurannya 65,3% dalam uji klinik, berarti ada penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksinasi. Jadi berarti kan lebih baik divaksin apa tidak divaksin? Ya kan pasti pengennya divaksin karena punya chance, ya, penurunan kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi. Nah, kemudian tentu saja vaksin ini diharapkan diberikan secara bertahap, ya, mulai dari tentu saja orang yang tidak berisiko untuk terjadi efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kemudian juga penetapan berdasarkan paparannya, risiko paparannya, maka dari itu orang sehat, orang dewasa sehat, ya, di atas 18, di bawah 60 tahun, pekerja atau tenaga kesehatan itu didulukan, ya, dan kemudian tahap-tahapnya ke depan itu apa? Tahapnya ini prioritasnya, ya, petugas kesehatan, kemudian garda depan pelayanan publik, penyelenggaraan administrasi negara, kelompok produktif, bahkan usia lanjut kemudian menjadi prioritas. Nah, jangan khawatir, pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19 untuk tahun 2021, perencanaannya sudah sangat matang. Di periode pertama ini sudah kita selesaikan pada petugas kesehatan. Nanti malam saya diundang, diminta hadir di rapat bersama Bu Dirut RSCM untuk menghadiri strategi vaksinasi pada lansia di Indonesia, 21,5 juta di seluruh Indonesia. Ya, petugas publik ini juga sedang berjalan, ya. RSCM diminta sebagian untuk bisa membantu di beberapa pusat-pusat layanan, dan kemudian di gelombang 3 nanti masyarakat rentan, yaitu masyarakat daerah dengan risiko penularan tinggi, tentu saja di DKI akan dilakukan, ya, di Jawa Barat dan seterusnya, kemudian masyarakat lainnya.
Ini dengan penegakan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin ya. Nah, rencana Kemenkes itu akan mengadakan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bisa menerima ya. Saat ini yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac ya. Sinovac itu vaksin tersebut dosisnya setengah mili intramuskuler, jadi ditaruh di vaksinnya di bahu biasanya. Nah, kemudian pemberian 2 kali, jaraknya 2 minggu, dan yang usianya lebih senior di atas 60 tahun ke atas, ya itu 28 hari jarak dari vaksin pertama ke kedua. Nah, ini yang kemudian sering ditanya kontraindikasi atau syarat-syarat orang untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi ini saya lewatin saja, ini sejarah perjalanannya, siapa saja yang layak dan tidak layak, tetapi ini barangkali terus diupdate oleh Kementerian Kesehatan. Ya, pada intinya siapa kelompok yang belum layak divaksinasi kemudian penyakit autoimun dan kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar, termasuk sitostatika ya, jadi yang mendapatkan obat-obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh, menekan sel-sel kanker dan seterusnya, itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Nah, Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia melalui Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga satu badan penasehatnya Kementerian Kesehatan disebut sebagai ITAGI, itu merekomendasikan berdasarkan pendapat para ahli beberapa persyaratan yang terbaru. Nah, ini barangkali saya lewatin aja supaya lebih cepat. Yang pertama, suhunya kurang dari 37,5 derajat Celcius. Tekanan darahnya harus kurang dari 180/110. Kalau lebih itu ditunda. Kemudian kalau ada kontak tunggu dulu 14 hari. Kemudian apabila ada gejala demam ditunda sampai 14 hari. Ya, kemudian kalau pernah terkonfirmasi tunggu sampai 3 bulan. Bila sedang hamil tunggu sampai melahirkan. Sedang menyusui silakan dilakukan. Kalau ada alergi di vaksinasi pertama, itu jangan diberikan. Di kedua. Jadi bila ada alergi di vaksinasi pertama, ya, maka vaksinasi keduanya ditunda. Nah, tidak boleh diberikan. Tetapi apabila ada riwayat alergi berat yang bukan karena vaksin, maka sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Kalau ada penyakit kronik seperti paru, obstruktif kronik, asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, bisa diberikan bila dalam kondisi tidak sedang dan kondisi akut atau belum terkendali. Nah, kemudian kalau pengobatan TBC, tunggu setelah 2 minggu. Bila mendapatkan pengobatan penyakit kanker, vaksinasi tidak dapat diberikan kecuali ada surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Apakah sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah? Jika iya, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Kemudian memiliki riwayat penyakit epilepsi, vaksinasi dapat diberikan jika dalam keadaan terkontrol. Nah, kalau mengidap penyakit autoimun sistemik, lupus misalnya, vaksinasi ditunda dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Nah, bila ada penyandang diabetes mellitus, maka vaksinasi dapat diberikan, ya. Apabila minum obat teratur, kalau kemarin kita pakai HbA1c kurang dari 7,5, tetapi itu menyulitkan. Sekarang pokoknya minum obat teratur, dokternya membolehkan vaksinasi, silakan. Bahkan pada orang HIV yang minum obat teratur, vaksinasi dapat diberikan. Nah, kemudian bagaimana bila mendapat vaksin lain, misalnya
seminggu yang lalu vaksinasi hepatitis B, maka tunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bagi lansia. Ya, ini pokoknya kalau terdapat 3 atau lebih jawaban ya, maka vaksin tidak dapat diberikan. Yaitu 1, kesulitan untuk naik 10 anak tangga. Bila iya, maka skornya 1. Apakah Anda sering merasa kelelahan? Jika iya, skornya 2. Apabila memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit, ya, apa iya, maka skornya jadi 3. Nah, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Jika iya, skornya jadi 4 dan seterusnya. Tapi kalau skornya kurang dari 3, maka masih boleh orang tersebut divaksin. Sebetulnya ini untuk menghitung kriteria frail atau renta, ya. Jadi kalau yang renta jangan divaksin. Itu saja barangkali yang bisa saya berikan. Sedikit tentang KIPI. KIPI itu apa sih? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini vaksin baru. Jadi seringkali berita itu cepat menyebar apabila ada sesuatu yang sensasional, ya. Sensasional itu kenapa? Karena selain menarik untuk diberitakan, masalahnya banyak atau beberapa orang dari perhitungan kita itu kira-kira sekitar 5% ya dari seluruh populasi itu atau 10% itu anti vaksin. Nah, kalau udah ada kejadian pasca imunisasi ya, kemudian digoreng, kemudian dikirim kemana-mana dan jadilah satu hoax ya. Apa yang terjadi? Ketika cakupan vaksin udah bagus-bagus, kemudian karena hoax, karena tidak di-handle dengan baik kejadian pasca imunisasi, maka kepercayaan masyarakat jadi hilang. Nah, mengembalikan kepercayaan masyarakat itulah yang kemudian menjadi sulit. Ketika hilangnya kepercayaan masyarakat ini hilang, apa yang terjadi? Si virusnya akan berkembang lagi di masyarakat, ya, dan butuh waktu lagi untuk menurunkan kembali. Seperti ini misalnya, harusnya kalau mulus-mulus saja dia harus segera dapat dieradikasi, tapi karena perlu membangun kepercayaan kembali masyarakat, maka kita butuh effort. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada waktu kita bisa diskusi. Terima kasih.